Bapak, Ibu peserta seminar yang kami hormati, Bapak Dr. Indra Bakti Sangalang, selaku Ketua Ikatan Arsitek Indonesia IAI Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Ristia Herani Dewi, selaku Ketua Panitia Pelaksana, Saudara Dr. I. Gede Mahaputra, rekan pembicara, arsitek dan dosen Universitas Warmadewa Bali, Saudara Muhammad Cahyo Novianto, rekan pembicara, arsitek dan penulis peneliti dari Omah Library dan JAI, Saudari Aneke Prasyanti, rekan pembicara, arsitek dan mantan tenaga ahli Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Bapak Ibu peserta seminar Ikatan Arsitek Indonesia yang kami hormati, perkenankan saya men-sharingkan slide berikut ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya di dalam seminar internasional Hubau Heart of Borneo Arsitektur dan Urbanism Week di tahun 2019 ini. Judul yang akan saya angkat adalah Arsitektur dan Pariwisata, Posisi dan Peran Strategis. Bapak Ibu peserta seminar, menarik sekali membaca data pariwisata Indonesia yang dicantumkan di pengantar undangan acara ini. Disebutkan bahwa pertumbuhan kuantitas atau jumlah wisatawan yang mengunjungi Indonesia itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi agar lebih memahami melalui konteks yang lebih luas, marilah sejenak kita keluar. Di level negara-negara ASEAN, data dari tahun 2008 sampai tahun 2018 menunjukkan ada 5 negara ASEAN yang memperlihatkan kemajuan pesat data kunjungan wisatawannya, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Vietnam. Namun pada link grafis data berikut, kita melihat visualisasi selama 10 tahun terakhir untuk mengetahui secara detail positioning Indonesia di antara negara lainnya. Saya akan putar. Ini data akan dimulai dari tahun 2008 dan berakhir di 2019. Kita akan melihat ada pergerakan di grafik ini antara Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Ini adalah data dari tahun 2008, Malaysia pada posisi paling atas, 2009 Malaysia, 2010 Malaysia, 2011 Malaysia, 2012 Malaysia, kemudian 2013 Thailand bergerak naik ke atas, bergantian dengan Malaysia, Thailand lagi, Vietnam bergerak cepat. Kita lihat pada grafik ini, pada 2018 Vietnam bergerak mendekati Indonesia. Bapak Ibu peserta seminar Ikatan Arsitek Indonesia yang kami hormati. Bila kita melihat melalui kacamata netral, kita melihat Thailand dan Malaysia itu berganti-gantian tadi ya memegang trofi juara pariwisata ASEAN. Thailand melesat sangat-sangat cepat di tahun belakangan. Singapura, negara mini sebesar kota Jakarta, itu konsisten di urutan ketiga dengan besaran kunjungan yang naik secara konsisten dan terukur menekankan quality tourism, yaitu pariwisata berkualitas. Vietnam
yang bertahun-tahun berada di urutan kelima berlari sangat kencang dan makin mendekati Indonesia. Sedangkan Indonesia selama 10 tahun berturut-turut itu ada di urutan keempat. Ini menarik sekali. Saya teringat dengan falsafah orang Tionghoa gitu ya. Sebisa mungkin hindarilah angka 4 karena dalam bahasa Mandarin ucapan itu dapat diartikan mirip dengan kaitan kedukaan. Terlepas dari hal itu muncul berbagai pertanyaan, yaitu bagaimana melalui kacamata interpretasi dari data-data yang tadi kita lihat. Yang pertama adalah apa rahasia percepatan pariwisata Thailand yang melaju begitu cepat sejak tahun 2013, bahkan mengalahkan Malaysia. Kemudian kita lihat di bawah kita adalah apa kiat sukses Vietnam yang mungkin dalam 1 sampai 2 tahun ke depan kemungkinan besar dapat menyalip Indonesia. Mungkinkah percepatan pembangunan pariwisata Indonesia melalui program 10 Bali baru dan terutama 5 Bali baru super prioritas, yaitu Borobudur di Jawa Tengah, Danau Toba di Sumatera Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Komodo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi sebagai prioritas utama pembangunan pariwisata dapat memposisikan Indonesia ke peringkat teratas? Dan lebih penting lagi, adakah perubahan kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik melalui pariwisata, atau sebaliknya terjadi degradasi lingkungan? Mungkinkah lingkungan menjadi rusak gara-gara pariwisata? Dan apakah meningkatnya angka kunjungan pariwisata memiliki peran terhadap turunnya daya dukung lingkungan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut semoga dapat dijawab di lain kesempatan. Karena pada seminar kali ini kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu melihat konteks arsitektur dalam sektor pariwisata. Sesuai topik yang saya angkat pada hari ini. Di dalam bagian kepariwisataan berikut, arsitektur itu seringkali kita tempatkan sebagai bagian dari daya tarik wisata atau atraksi di sini ya. Di sini kita melihat destinasi pariwisata itu terdiri dari 5 komponen utama, yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas, kelembagaan, dan fasilitas pendukung. Bagan ini sendiri itu berdasarkan konsep dari Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepard, dan One Hill yang diterima di dunia internasional. Destinasi pariwisata itu salah satu komponen utamanya adalah atraksi, daya tarik. Entah itu alam, budaya, buatan, atau artificial, arsitektur, event, dan sebagainya. Kemudian dia juga ditunjang oleh komponen yang kedua, yaitu amenitas. Yaitu ada fasilitas penunjang wisata, entah itu akomodasi, rumah makan, retail, toko cindramata, biro perjalanan, pusat informasi wisata, taman, perpustakaan, dan sebagainya. Kemudian juga dia didukung oleh sistem transportasi atau aksesibilitas. Yaitu misalnya ada fasilitas terminal, fasilitas bandara, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, dan berbagai moda transportasi. Entah itu mobil, motor, bus, dan perahu, kapal pesiar, dan sebagainya. Kemudian adalah adanya kelembagaan, yaitu keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata. Kemudian adalah fasilitas pendukung, ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan, misalnya bank, kemudian kantor telekomunikasi misalnya, pos, rumah sakit, dan sebagainya. Dalam bagian ini, saya akan bawa ke dalam perspektif yang berbeda, ini peran strategis dunia arsitektur dalam konteks pariwisata, terutama dari 3
komponen, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Yang pertama, mari kita melihat arsitektur sebagai atraksi, sebagai daya tarik pariwisata. Saya ambil contoh satu, yaitu Borobudur. Arsitektur Borobudur itu merupakan salah satu karya masterpiece era 700 Masehi. Usianya itu 300 tahun lebih tua daripada Angkor Wat. Dan menurut penelitian Robert Stenzel dan kawan-kawan, kedua candi terbesar di dunia ini diduga dirancang oleh arsitek yang sama dan sangat terkenal pada masanya, yaitu Gunadarma. Walau kemudian muncul pertanyaan, beda 3 abad atau 300 tahun, bagaimana mungkin arsiteknya bisa sama? Bila acuannya adalah kemiripan reliefnya, pengolahan tanah massa, maka muncul dugaan bahwa Angkor Wat di Kamboja meniru atau terinspirasi oleh Borobudur. Terlepas dari hal tersebut, yang ingin saya sampaikan adalah karya arsitektur Borobudur adalah daya tarik atau atraksi utama dan anugerah besar bagi pariwisata Indonesia. Melalui arsitektur Borobudur terkandung atraksi wisata yang meliputi seni budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, hiburan, dan menjadi daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata. Nah, sekitar tahun 2007, ini sebagai flashback gitu ya. Perjalanan pertama saya ke Borobudur itu berkaitan sebagai koordinator tim teknis untuk master plan revitalisasi kawasan Borobudur. Jadi saya koordinator di proyek tersebut. Proyek ini diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kemenbudpar RI saat itu. Kunjungan kedua pada tahun 2013 itu terkait sebagai tim ahli pariwisata untuk revitalisasi artefak-artefak budaya Indonesia. Proyek ini di Italia, milik Museum Vatikan, berkaitan dengan persiapan untuk miniatur reliefnya dan exhibition atau pameran di Museum Vatikan, yaitu melalui rancangan storyline permanen di area eksibisi etnologi Musei Vaticani di Roma, Italia. Nah, pada foto ini kita bisa melihat karya monumental arsitektur Borobudur. Nah, kemudian kita melihat peran arsitektur sebagai amenitas. Bapak Ibu peserta seminar Ikatan Arsitek Indonesia yang kami hormati. Khusus kunjungan ketiga ke Borobudur kali ini sekitar pertengahan 2019 itu berkaitan dengan permintaan seorang sahabat dari Kementerian BUMN, yaitu untuk mereview program pengelolaan semacam homestay atau guest house di 20 desa yang mereka namakan itu adalah program Balkondes, yaitu Balai Ekonomi Desa, yang diinisiasi oleh BUMN Republik Indonesia di Magelang, Jawa Tengah, dan merupakan bagian dari program pendukung program pariwisata super prioritas 5 Bali Baru yang berpedoman pada pemberdayaan masyarakat lokal. Pada gambar ini kita bisa melihat Borobudur itu adalah sentral. Arsitektur Borobudur adalah sentralitas dari kawasan ini. Candi Borobudur. Kemudian di sekelilingnya itu dibangun balkondes atau balai ekonomi desa yang bentuknya seperti homestay gitu ya. Nah, ada satu hal yang menarik di sini, yaitu saya mencoba menelusuri dulu ya dari Jakarta. Saya menceritakan dulu perjalanan saya dari Jakarta, yaitu saya bawa keluarga dari Jakarta, berangkat dengan mobil pribadi ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta ya, ke Jawa Tengah untuk ke Borobudur. Jadi kita memanfaatkan infrastruktur jalan tol Jakarta-Jawa Tengah yang dapat dikatakan eh, sesuai janji pemerintah itu mempercepat waktu tempuh. Tetapi kenyataannya itu macet, sepanjang berapa ruas jalan itu macet.
waktu perjalanan kita itu sama sekali tidak sesuai dengan perkiraan Google Maps yang harusnya ditempuh normal 9 jam. Sehingga perjalanan kita itu 2 kali lipat dari perjalanan normal, yaitu hampir 16 jam perjalanan, dan itu sangat melelahkan. Hanya untuk mengunjungi dari Jakarta ke Borobudur melalui jalur darat, itu memerlukan waktu seharusnya 9 jam menjadi 16 jam. Mungkin ini karena saat peak seasonnya atau belum tersambung normal seluruh ruas jalan tol ini ya waktu itu ya. Tetapi perjalanan yang sifatnya unpredictable tersebut akhirnya terbayarkan memang dari menikmati arsitektur Borobudur dengan reliefnya yang unik. Dan ada berbagai daya tarik baru di sekitarnya, dan kita tinggal di Balkondes, di salah satu Balkondes, namanya Balkondes Borobudur. Dari 20 Balkondes yang melibatkan 20 desa yang ada di sekitar Borobudur itu. Nah, karena keterbatasan waktu, saya dan keluarga memilih menginap di satu tempat saja di Desa Ungaran, yaitu kurang lebih 300 meter dari belakang Candi Borobudur. Dan kemudian kita menyempatkan berkeliling ke desa-desa, ke 20 desa Balkondes tersebut yang ada di zona Borobudur tersebut, seperti Desa Wanurejo, Sakapitu, Toksongo, Kembang Limus, Manjaksingi, dan lain-lain. Persepsi positif saya sebagai wisatawan begitu ya. Desa-desa Balkondes di Magelang memiliki keunikan geografis dan potensi masing-masing desa yang diikat melalui keunikan arsitektur guest house-nya. Walaupun ke guest house ini bukan sebagai daya tarik utama, tetapi sebagai amenitas penunjang pariwisata di Borobudur, namun lembaga masyarakatnya itu sebenarnya telah siap dengan pariwisata. Mungkin mereka dipersiapkan melalui pelatihan-pelatihan yang diinisiasi baik Kementerian Pariwisata maupun Kementerian BUMN. Lembaga-lembaga pemerintah daerah juga berkoordinasi cukup baik dengan pemerintah desanya maupun lembaga-lembaga donor CSR. Infrastruktur jalannya apalagi? Jalan-jalan aspal di desa itu dibangun sangat bagus, bersih, jalan aspalnya mengkilap seperti aspal buton. Saya pernah dulu ya tim ahli untuk rencana induk pariwisata Buton di Sulawesi Tenggara. Saya pernah memegang aspal Buton, itu mengkilap sekali. Dan mungkin karena aspal yang sudah tercampur dengan pasir hitam Merapi, membuat jalan-jalan di desa Magelang tersebut seperti berkilau. Masyarakatnya juga ramah dan masih diikat semangat suka menolong khas masyarakat Jawa. Bapak Ibu peserta Seminar Ikatan Arsitek Indonesia yang kami hormati. Pada gambar berikut kita dapat melihat arsitektur Borobudur sebagai pusat daya tarik atau main attraction dan arsitektur Balkondes sebagai amenitas atau daya tarik sekunder. Ini kita bisa melihat ya, arsitekturnya tuh menarik ya. Misalnya di Balkondes Sakapitu, Balkondes Waringin Putih, di Balkondes Ngadiharjo, di Balkondes Kembang Limus, di Balkondes Tuksongo, di Balkondes Ungaran. Ini foto kita di sini ya, dengan keluarga kita tinggal di Ungaran. Dan ini ada di sekeliling daripada Borobudur. Sehingga apapun pilihannya itu di desa apapun yang kita pilih itu sangat menarik karena mereka juga menawarkan atraksi atau daya tarik yang lain, misalnya eh, sungai-sungai, misalnya persawahan, kemudian ada juga yang khusus bisa melihat sunset karena ada agak tinggi tempatnya desanya dan sebagainya. Bapak Ibu peserta seminar Ikatan Arsitek Indonesia yang kami hormati. Memang terdapat banyak faktor yang menciptakan persepsi positif dari wisatawan. Eh, Persepsi positif berkaitan dengan rasa, misalnya pengalaman indera, pengalaman budaya, entah itu keramahan, pengalaman layanan atau servis, dan terpenting adanya jaminan rasa aman atau safety. Nah,
persepsi negatif terhadap rangkaian perjalanan yang kurang nyaman tadi yang seperti saya ceritakan di atas, dan waktunya unpredictable. Harusnya 9 jam perjalanan jadi 16 perjalanan, itu dapat menjadi bahan cerita yang tidak menyenangkan untuk orang lain yang mungkin belum pernah ke Borobudur. Mungkin juga dulu pernah ada isu bom, kemudian ada isu SARA, itu sehingga perasaan satu kurang nyaman. Kemudian ketika kita keluar di dalam kawasan Candi Borobudur, kita masuk ada namanya Pasar Ular. Kita seolah-olah masuk perangkap di situ. Kita seolah-olah dijebak atau ada perasaan yang tidak nyaman di situ. Ada foto makanan yang tidak sesuai dengan yang disajikan, dan kemudian ada proses kurang ramah saat pembelian tiket, kemudian pengaturan kunjungan yang sampai berdesak-desakan atau kepanasan di atas Borobudur. Nah, ini mungkin sesuatu yang harus betul-betul dibenahi oleh lembaga yang mengelola Borobudur. Mungkin bagi saya dan bagi kita yang terbiasa merasakan kerasnya hidup di kota metropolitan, hal-hal di atas dapat tertutupi karena keindahan arsitektur Borobudur. Namun bagi orang yang pertama kali datang, mungkin ini akan menjadi sesuatu yang membuat kapok misalnya seperti itu. Dan ini yang perlu kita pertimbangkan sehingga kunjungan itu dapat membuat wisatawan itu ingin memiliki perasaan ingin berkunjung kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu peserta seminar Ikatan Arsitek Indonesia yang kami hormati, kita masuk melihat arsitektur sebagai penunjang aksesibilitas. Di dalam bagian bagan di atas tadi, bagan destinasi pariwisata yang berdasarkan konsep Cooper, Fletcher, dan kawan-kawan, komponen aksesibilitas itu merupakan hal kunci ketiga dalam pengembangan destinasi pariwisata. Dalam beberapa tahun belakangan, kita bisa melihat bagaimana bandara internasional di Indonesia itu terus dibangun dan direvitalisasi untuk menyesuaikan pengembangan 5 Bali baru atau 5 destinasi prioritas utama. Sebagai gerbang utama, misalnya kita bisa melihat Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu terus mempercantik diri dan beberapa kali mendapat penghargaan dari Skytrax World Airport, serta sekarang sedang memasuki tahap pengembangan terminal keempat. Kemudian destinasi Borobudur yang dapat dijangkau selama 1 jam perjalanan misalnya dari gerbang utama Bandar Internasional Yogyakarta. Kemudian pengembangan gerbang menuju destinasi wisata Danau Toba dengan Bandara Internasional Kuala Namu. Bandara terbesar ketiga Indonesia yang dibangun untuk menggantikan Bandara Polonia yang sudah berusia 85 tahun. Bandara Kuala Namu, saya pernah datang ke sana, itu diresmikan 2013 lalu dengan kapasitas sirkulasi penumpang hingga 16 juta orang. Kemudian ada pengembangan Bandara Internasional Lombok atau dikenal pula sebagai Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid yang memiliki peran strategis dalam pengembangan destinasi pariwisata kelas dunia Pulau Lombok. Kemudian ada pengembangan Bandara Internasional Komodo, itu merupakan pintu utama dunia internasional agar lebih mudah mengakses destinasi Labuan Bajo dan satu-satunya tempat di dunia di mana Komodo Dragon tinggal. Ada revitalisasi Bandara Samratulangi atau Samrat di Manado sebagai akses utama menuju Likupang. Kita bisa melihat fotonya di sini, bagaimana peran arsitek dalam dunia desain bandara itu sangat signifikan. Ada Bandara Lombok, ada Bandara Yogyakarta, kita melihat desain Bandara Samratulangi, ada Bandara Soekarno-Hatta juga. Nah, di dalam dunia pariwisataan, bandara itu tidak hanya dilihat sebagai fasilitas pengantara aksesibilitas atau hub saja. Tetapi bila benar-benar melibatkan peran arsitek, maka bandara itu dapat didesain menjadi daya tarik itu sendiri.
Contoh paling mudah itu kita lihat kalau kita ke Singapura, ke Bandara Changi, itu ada satu karya yang menarik sekali yaitu Jewel di Terminal 3-nya. Termasuk pula desain-desain yang melibatkan arsitek. Itu pelibatan arsitek begitu penting, misalnya untuk desain terminal bus antar kota, desain untuk dermaga sungai, desain untuk rumah makan, desain untuk taman-taman kota, hingga melibatkan arsitek di dalam desain akomodasi skala kecil seperti hotel dan homestay. Seperti yang kita lihat tadi yang di Balkondes. Ya. Bapak Ibu peserta Seminar Ikatan Arsitek Indonesia yang kami hormati. Peran arsitek dan pengembangan arsitektur yang memiliki ciri-ciri arsitektur Nusantara itu menjadi sangat relevan dan bernilai penting. Penciptaan karya-karya arsitektur, walaupun tidak dimaksudkan untuk menarik minat wisatawan atau untuk kepariwisataan saja, tetapi itu dapat memperkuat daya tarik keindonesiaan. Bandara yang merepresentasikan arsitektur lokal itu tak hanya menjadi bagian penunjang saja, tetapi dapat sekaligus menjadi daya tarik baru. Rumah sakit atau puskesmas yang seyogyanya digunakan untuk menunjang kebutuhan masyarakat atau menunjang kebutuhan wisatawan. Namun bila melibatkan arsitek dan menghasilkan karya seperti rumah sakit ramah lingkungan dengan konsep desain hijau dan berkelanjutan, itu dapat berkembang menjadi satu daya tarik baru sebagai bagian dari medical tourism atau wisata kesehatan yang lagi-lagi dapat kita lihat perkembangannya sangat pesat di Singapura. Bahkan desain-desain sekolah, universitas, kampus-kampus yang gedungnya didesain dengan melibatkan arsitek-arsitek mumpuni, itu bahkan perpustakaan kompleks perumahan atau perpustakaan di tingkat kecamatan dan menghasilkan karya-karya yang menarik, itu dapat saja menjadi daya tarik baru dalam perkembangan eduturism atau wisata pendidikan misalnya. Karya-karya arsitektur yang baik dan pelibatan tenaga ahli arsitek atau perencana kota dan pariwisata dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan daerah itu memiliki peran signifikan bagi kemajuan kota-kota provinsi maupun kabupaten di Indonesia. Bapak Ibu peserta Seminar Ikatan Indonesia, Arsitek Indonesia yang kami hormati, ini adalah bagian akhir paparan saya. Pada bagian elemen pembentuk kepariwisataan di bawah, ada satu baris komponen mendasar yang sangat penting. Tak hanya penting, tetapi fundamental atau mendasar. Bila kita melihat dalam sistem kepariwisataan ini, destinasi pariwisata yang sudah kita lihat pada bagian sebelumnya, dan pemasaran atau promosi eh, itu membentuk satu persepsi wisatawan internasional maupun wisatawan domestik nasional. Dan di sini baik di dalam seluruh sistem kepariwisataan, pembentukan destinasi pariwisata, amenitas, aksesibilitas, atraksi, kelembagaan masyarakat, kemudian fasilitas pendukung, kemudian eh, produk, promosi, price, itu sangat sangat membutuhkan yang namanya kerjasama. Dan kerjasama ini melibatkan banyak pihak. Entah itu pelaku industri pariwisata, investor, swasta, kemudian tenaga ahli, kemudian ada Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten, kemudian ada lintas sektor, ada pemerintah daerah, ada DPR, DPRD, dan masyarakat. Nah, hal yang fundamental adalah adanya kerjasama, dan itu dibangun atas dasar trust atau saling percaya. Visi bersama antara Pemda, pemerintah daerah, antara Kementerian Pariwisata, antara pelaku industri, antara operator pariwisata, antara dengan DPRD, dengan DPR RI, dengan swasta, dengan masyarakat, tenaga ahli di dalam pembangunan masyarakat, itu sangat didukung oleh pengembangan destinasi pariwisata yang dikelola secara profesional, terpadu secara sektoral dan kewilayahan, memiliki konsep yang jelas, didukung oleh sistem jasa dan layanan yang handal,
serta diperkuat oleh sistem dan strategi pemasaran yang aktif, terfokus, dan terpadu, serta dukungan penuh oleh seluruh stakeholder. Nah, namun problemnya, di berbagai daerah tujuan wisata di Indonesia, yang seringkali kita dapat identifikasi di antaranya adalah ego sektoral atau merasa diri paling berjasa. Kita sering mendengar operator itu berkata, saya paling berjasa mendatangkan banyak wisatawan asing. Atau Pemda, Dinas Pariwisata yang berkata, saya paling berusaha keras mendatangkan investor. Atau saya lah yang paling sibuk menggali sokongan anggaran pusat. Atau misalnya ada kelompok komunitas masyarakat lokal yang merasa sebagai kelompok penerima dana pemerintah subjek utama pariwisata. Dan merasa menerima saja cukup, tetapi tidak perlu menjaga kebersihan misalnya, tidak perlu ramah. Nah, ini menjadi sesuatu tantangan. Dan problem ini banyak sekali terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan akan menjadi tantangan berat pengembangan 5 Bali super prioritas atau destinasi prioritas super prioritas, terutama di Borobudur, Jawa Tengah, di Danau Toba, Sumatera Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di NTT, dan di Likupang, Sulawesi. Tak hanya soal ego sektoral, sistem birokrasi yang berjalan rumit, sangat lambat, kurang fleksibel, kerjasama tanpa visi, koordinasi sepihak atau masing-masing jalan sendiri-sendiri. Bahkan masih baraknya budaya korupsi yang menjadi hambatan terbesar kemajuan Indonesia. Excellent service itu dimulai dari masing-masing sektor yang individu-individu di dalamnya memang memiliki concern atau perhatian dan kepedulian. Passion, ada hasrat, ada semangat untuk melayani satu dengan yang lain, semangat untuk mendahulukan, semangat untuk rendah hati. Dan ini sesuatu prinsip sederhana di dalam organisasi, di dalam kerjasama, dan termasuk di dalam pengembangan kepariwisataan. Pemda lokal, misalnya Dinas Pariwisata Provinsi atau Kota, itu bersemangat untuk melayani dan bekerja sama dengan masyarakatnya. Sama-sama bertanggung jawab dalam koridor taat aturan hukum, etika publik yang ditopang oleh moralitas pribadi. Seorang profesional seperti arsitek dan konsultan pariwisata semestinya itu dibayar sebagaimana tertulis hitam di atas putih sesuai kerja kerasnya. Bukan zamannya lagi konsultan arsitektur pariwisata maupun arsitek itu malah yang paling berusaha mati-matian menyuap pejabat, PNS, birokrat, atau wakil rakyat di DPR atau DPRD untuk menyelesaikan suatu proyek pariwisata atau proyek arsitektur yang kemudian dampaknya menghasilkan karya dengan mutu yang rendah. Kita harap tidak demikian. Contoh yang baik sebenarnya dari excellent service dan kerjasama terintegrasi dan transparan berbasis koridor hukum ini dapat kita pelajari dari 2 negara baju yang mengapit Indonesia, yakni pengembangan kepariwisataan di Singapura dan pengembangan kepariwisataan di benua kanguru di Australia. Namun pada lain kesempatan kita akan membahas lebih mendalam dan mendetail pengelolaan pariwisata di kedua negara tersebut yang sangat melibatkan peran arsitek dalam pembangunan kotanya. Demikian paparan saya, semoga Indonesia jaya. Tabe.